Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para talabah wa at-talibat rahimani wa rahimakumullah, kembali ana mengajak diri ana pribadi dan juga antum sekalian, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala terus memberikan penjagaannya kepada kita, masih menjaga hati kita dan kecintaan kita kepada al-ilmu, kecenderungan kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengagungan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-istiqamah, senantiasa teguh dan lurus alal haq, di atas kebenaran, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang senebingan penting di dalam kehidupan kita. Kembali kepada kitab kita, kita masih di poin yang ke-9 dari perangai yang mesti dimiliki oleh seorang yang berilmu atau para talabah, yaitu tadhirul alim batinahu minal akhlaqir radiyah wa tahallihi bil mardiyah. Seorang alim adalah mensucikan batinnya dari akhlak-akhlak yang rendah dan menghiasinya dengan akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan batinnya dan juga zahirnya dari akhlak yang rendah dan memakmurkannya dengan akhlak yang mulia. Kemarin dari judul ini ada 2 poin penting yang mesti kita fahami, bahwasannya kesempurnaan satu jiwa itu sangat tergantung kepada 2 perkara. Ya. Kesempurnaan satu jiwa sangat tergantung kepada 2 perkara. Yang pertama, takhliyatuha minar radha'il, dikosongkannya jiwa tadi dari akhlak dan perangai yang buruk. Takhliyah dulu bil kha. Dan ini metode tarbiyah, ya. Jadi mendidik manusia itu pertama disiapkan dulu lahannya. Sebelum diberi ilmu, sebelum ditanami, lahannya disiapkan. Ditakhliyah dulu, dikosongkan, dibersihkan dari akhlak-akhlak yang rendah, yang buruk. Kalau istilah yang lain adalah ditasfiyah.
Nah, dibersihkan. Baru yang kedua apa? Wa tahliyatuha bi al-fadail. Baru ditanami, dihiasi dengan akhlak yang mulia. Jadi ada tahliyah bil kha, ada tahliyah bil ha. Ada tasfiyah, ada tarbiyah. Setelah dibersihkan baru ditarbiyah supaya benihnya itu enggak campur. Ya. Baik. Kemarin disebutkan hendaknya seorang yang berilmu membersihkan batinnya dan zahirnya, lahir batinnya dari akhlak-akhlak yang rendah, lalu dimakmurkan, diisi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di antara perangai yang buruk disebutkan oleh muallif, di antaranya adalah al-ghil, sifat pendendam, al-hasad, ya, hasad yang tercela, ya, perilaku sewenang-wenang, sombong misalkan, ta'ajjub, ujub kepada dirinya sendiri, bakhil, ya, dan seterusnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana solusi keluar dari akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Di antara akhlak yang buruk yang beliau sangat tekankan di sini untuk kita berhati-hati dengannya, beliau sebutkan wala siyama al-hasadu. Lebih-lebih perangai buruk yang namanya hasad. Ini bisa merusak dengan kerusakan yang besar. Kemarin sudah kita sampaikan, dua anak Adam saling membunuh satu dengan yang lain, sebabnya adalah apa? Al-hasad. Hasad yang ada pada salah satu dari mereka. Ya. Yusuf diperlakukan dengan cara yang seperti itu, sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya. Bahkan rencana mau dibunuh. Kemudian akhirnya dibuang ke sumur. Menjalani penderitaan yang panjang dalam hidupnya. Itu disebabkan adanya apa? Hasad. Ya, orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW karena apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad. Nah, ini bahayanya. Bahkan sampai kepada perkara-perkara yang meluas di masyarakat kita. Ya, seorang dai dengan dai yang lainnya, fal iyadzu billah, kadang-kadang muncul rasa hasad. Bahkan seringnya seperti itu. Seorang alim dengan alim yang lain, penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang satunya. Dan ini ujian keimanan dan ujian kebersihan dan kebeningan hati seseorang. Karena Allah memberikan pembagian yang berbeda. Ya, pencari dunia dengan pencari dunia kadang-kadang hasad. Bahkan penjahat dengan penjahat kadang-kadang saling hasad. Makanya perhatian para penuntut ilmu dan orang-orang yang diberi amanah ilmu tentang batinnya, ini adalah memiliki perhatian yang besar tentang hal itu mestinya. Ya, itu yang diingatkan beliau. Al-hasad, kemudian al-ujub, ta'ajjub kepada diri sendiri, warriya, wahtiqarun nas, meremehkan orang lain, menyepelekan orang lain. Ya, ini diantara 4 penyakit yang ditekankan oleh muallif karena bahayanya sangat besar. Pertama apa tadi? Al-hasadu, hasad. Bahasa kita apa hasad itu? Iri hati, ya. Yang kedua, ujub, kagum kepada diri sendiri, ta'ajjub. Nanti muncul sifat ananiyah. Tahu ananiyah? Ana apa artinya? Ana, saya, dinisbah ilaikan. Ananiyah, keakuan, saya. Nah, itu ta'ajjub sama dirinya sendiri. Ya. Yang ketiga, ar-riya, memperlihatkan amal ibadahnya
untuk mendapatkan apa? Sanjungan. Kemudian apa yang keempat? Ihtiqarun nas, meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Maka beliau setelah kemarin kita bahas menyebutkan bagaimana solusi dari hasad. Wa min adwiyatil hasadi, qala rahimahullahu taala, wa min adwiyatil hasadi, di antara obat dari penyakit hasad. Untuk mengetahui bahayanya hasad ini, ingat kalam Syekhul Islam kemarin ya. Apa kata Syekhul Islam? Ma khalal jasadu min hasadin. Tidak pernah kosong satu jasad dari sifat hasad. Hampir kita ini semua punya sifat hasad. Bahkan bukan hampir, semuanya barangkali punya sifat hasad. Cuman manusia dengan penyakit hasad terbagi dua, kata beliau. Ammal karimu fayukhfi. Adapun orang yang mulia, seorang yang jiwanya tinggi, dia akan berupaya untuk menyembunyikan sifat hasadnya, tidak memperturutkannya. Adapun kosong dari sifat hasad, ini kayaknya tidak ada. Paling kalau dicontohkan ya Rasulullah SAW. Ya. Jadi ammal karimu fayukhfi. Adapun seorang yang jiwanya mulia, dia akan sembunyikan sifat hasad itu, dia akan perangi dan dia akan lawan sehingga menjadi lahan ibadah. Wa ammal laimu fayubdi. Adapun orang yang jiwanya rendahan, orang yang tercela, dia akan menampakkan perangai hasadnya. Ini kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Maka hasad mesti ada. Jarang sekali orang yang bisa selamat dari sifat hasad. Tapi jadilah yang pertama, jadilah orang yang mulia. Ketika bergejolak dalam jiwa kita hasad, maka perangi, sembunyikan. Ya, sembunyikan, dilawan. Jangan malah dinampakkan. Orang hasad itu serba salah. Orang baik dia nilai buruk. Orang sukses dia katakan macam-macam lah. Namanya hasad. Ya. Dikhabari tentang nikmat, dia malah susah. Ya. Nah. Wa min adwiyatil hasadi, di antara obat penyakit hasad adalah al-fikru, berfikir. Hendaknya dia berfikir, dia renungi bi annahu i'tiradun 'ala Allah taala fi hikmatihi al-muqtadiyati tahsisal mahsudi bin ni'mah. Bahwasannya kalau hasadnya itu dia perturutkan, dia fikir begitu, dia telah menentang atas Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang menuntut untuk dikhususkannya orang yang dia hasati dengan satu nikmat. Dia fikir, kalau saya hasad sama si fulan, berarti semacam melawan takdir Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak memberikan nikmat kepadanya. Kenapa dia yang diberi nikmat oleh Allah kita tidak terima? Padahal dia tidak mungkin mendapatkan nikmat itu kalau tidak diberi oleh Allah. Berarti kalau kita hasad, kita seakan-akan tidak terima dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak menguntungkan. Apa takdir Allah kemudian Allah tarik gara-gara kita hasad? Tidak. Ya. Jadi obatnya adalah kita fikir bahwa kalau kita hasad kepada seseorang, itu sama saja merupakan sikap kita yang tidak terima dengan ketentuan Allah memberikan nikmat kepada si fulan. Seakan-akan, ya Allah, kenapa kau berikan dia kok bukan kepadaku? Engkau salah ya Allah. Orang seperti itu kok engkau beri nikmat? Seakan-akan kita protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita pikir seperti itu, ini kan tindakan lancang. Maka akan hilang hasad itu. Karena sikap hasad tadi sama saja apa namanya? I'tiradun 'ala Allah, sikap protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terima ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain.
Mestinya yang jadi ustadz itu saya, kok dia ya Allah. Nah, enggak terima dia. Akhirnya hasad sama dia. Cari cara bagaimana supaya dia tidak diustadkan. Apa ada gunanya? Siapa yang bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala? Nah, difikir seperti itu. Ketika ini sikap menentang dan tidak terima dengan ketentuan Allah, itu adalah perkara yang sangat buruk. Maka dia akan apa? Redam itu, enggak ada gunanya. Ya. Kama qala syairu Al-Ghazzi, sebagaimana berkata seorang penyair dari daerah Gaza, Palestina, ya. Fa in taqdabu min kismatillahi bainana falallah idlam yurdikum kana absara. Jika kalian benci, marah dengan pembagian Allah di antara kita ini, enggak terima dengan pembagian Allah di antara kita, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak meridhokan kalian, Allah itu lebih tahu bahwa nikmat itu memang tidak pantas untuk kalian. Nah, ini celaan kepada orang yang hasad. Jadi kalau kalian tidak terima dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala akan nikmatnya, maka ketahuilah ketika Allah tidak menyenangkan kalian, pembagian Allah itu tidak meridhokan kalian, karena Allah ngerti kalian itu tidak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Nah, ini hasad. Jelas maksud syair ini. Jadi seorang marah kayak apapun enggak terima, yang katanya itu mestinya untuk saya. Ketika Allah enggak diberikan, ketika Allah tidak memberikan hal itu kepada dia, karena Allah ngerti dia itu tidak layak menerima nikmat tadi, maka enggak usah dipertentangkan. Bahkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ini hasad kepada seseorang, itu karena kebodohan kita. Kita menganggap apa yang Allah berikan kepadanya itu nikmat yang luar biasa yang mestinya kita berhak. Padahal andaikan kita fikir, kita tidak ngerti ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, barangkali ada sesuatu yang Allah ambil dari dia yang kita tidak ketahui. Dan ketika kita tidak diberi oleh Allah seperti apa yang kita lihat pada saudara kita, barangkali kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting bagi hidup kita daripada hal tersebut. Karena nikmat yang kita prediksi pantas untuk kita itu, ketika Allah tidak berikan kepada kita, itu dengan ilmu Allah bahwa kalau itu diberikan kepada kita akan menimbulkan madarat besar. Jadi Allah itu adil. Ya. Nah, ini bahayanya penyakit hasad. Ma'a ma fihi minal ghammi wa ta'abil qalbi. Nah, hasad ini kalau dituruti hanya membuat sedih dan hati ini capek. Kayak lebay Malang aja. Diundang pesta kambing di sini nggak dapat, maunya sapi, sampai sapi udah selesai, balik lagi sini juga selesai, udah nggak dapat apa-apa. Ini orang hasad. Paham maksudnya? Dia diundang sama tetangganya pesta kambing. Diundang satunya sapi seberang sungai, lah pengen sapi. Sampai ke sapi udah selesai pestanya nggak dapat sapi, maunya balik lagi barangkali dapat kambing, sini juga udah rampung, kosong nggak dapat apa-apa. Si lebay Malang, kan gitu. Jadi nikmat yang diberikan kepada kita terima dan syukuri. Allah itu sudah ukur, semua itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat hasad itu hanya apa? Bikin sedih dan capek hati kita ini. Karena mikirkan orang, terus itu penyakit. Dzikrun nas da, mengingat-ingat manusia itu penyakit. Ya. Wa ta'dzibihi bima la darara fihi 'alal maqsud. Dan itu hanya menyiksa diri yang tidak berpengaruh sama sekali kepada orang yang kita hasati, nggak pengaruh sama sekali. Kita sedih nggak bisa tidur sampai badan kita kamisli alifin, seperti alif kurus karena mikirkan dia. Nah, dia enjoy aja, nggak masalah. Kenapa? Kan gitu. Kita sudah habis semuanya, capek, sedih, menderita, yang kita hasati
nggak ada pengaruh sama sekali, nggak bangdorot sama sekali. Karena sedihnya kita memikirkan dia itu bukan nikmat dia terus hilang, enggak. Wong itu pembagian Allah kepadanya. Ini bahayanya sifat hasad. Kalian hasad misalkan kepada talib yang lain, santri yang lain, dia kok ilmunya cepat, pahamnya cepat, bagus dan seterusnya, kita hasad. Apa kalau kita hasad tuh kemudian ilmu dia jadi kurang, hilang begitu? Enggak termadoriti dia. Dia semakin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang menurut keterangan para ulama, Allah akan siksa orang yang hasad itu dengan semakin diberinya nikmat kepada orang yang dia hasadi. Mutu bighaidikum, matilah kalian dengan kejengkelan kalian. Mati dia sendiri akhirnya kalau hasad itu diperturutkan. Nah, kalau sudah kita fikir sehasad apapun kita ini tidak bermadharat kepada orang yang kita hasadi, terus kenapa dikerjakan? Kenapa melakukan sesuatu dan memperturutkan sesuatu yang sia-sia? Paling enggak akhirnya apa? Kita melakukan perbuatan, orang yang hasad melakukan perbuatan dosa. Seperti anak Adam diapakan? Dibunuh salah satunya, saudaranya sendiri dibunuh. Yusuf alaihissalam rencana dibunuh karena nggak berani, mereka akhirnya dibuang, disia-siakan, ditelantarkan begitu, difitnah, dirusak kehormatannya, dibunuh karakternya. Ini ciri orang-orang yang hasad. Maka hati-hati, bahayanya luar biasa. Ini bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar, cepat. Apalagi kayu bakarnya kering sudah, wah cepat habis kebaikan itu. Ibadah tidak tenang, ya. Kehidupan di dunia juga tidak tenang karena memperturutkan sifat apa? Hasad. Masya Allah ya. Dan itu kalau kembali ke kalam Syekh Husam tadi, tidak kosong jiwa kita dari sifat hasad ini. Maka tetap perjuangkan supaya tidak menampakkan, bahkan kalau bisa terus ditekan sifat hasad itu, jangan sampai kita perturutkan. Apalagi orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu, para talabah, hati-hati dari penyakit ini. Kalian nanti tidak akan bisa belajar. Seorang yang berilmu tidak akan menambah ilmunya kalau hanya berhenti dengan sifat apa? Hasad. Dia menghayalkan nikmat yang Allah berikan pada orang lain itu kalau menjadi miliknya. Ingat ya, beda hasad dengan ghibtah, itu lain. Kalau ghibtah itu hasad tapi dia ingin seperti orang yang dia hasadi, tanpa ada keinginan nikmat itu hilang darinya. Tapi kalau sudah ada keinginan nikmat itu Allah hilangkan darinya, itu sudah hasad yang tercela. Minimalnya hasad itu, kata Syekhul Islam, kita ini ada tidak senang orang itu dapat nikmat, tidak senang orang itu dapat nikmat. Ini hasad yang tercela minimalnya. Naik lagi, tidak senang plus ingin nikmat itu hilang darinya. Ingin, dia nggak berbuat apa-apa, cuman ingin. Ya, yang ketiga sudah tidak suka, ingin supaya nikmat itu hilang, dia upayakan dengan usaha-usaha dia untuk menghilangkannya. Sholat malam, doa, ya Allah, hilangkan nikmat itu dari si fulan. Masya Allah, sholat malam, mestinya istighfar taubat, malah menuruti apa? Hasadnya. Ya Allah, dia itu sebenarnya tidak pantas menerima nikmat. Lu kok kayak lebih ngerti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Ini usaha, doa, bisa dia doanya mustajab barangkali kok, ya toh? Kalau fisik ya seperti itu. Dua anak Adam dibunuh satunya, dirusak kehormatannya, dijual kehormatannya. Itu ciri orang-orang yang hasad, mengkondisikan manusia. Nah, banyak loh kadang-kadang dakwah itu, jangan ambil ilmunya Ustadz Fulan, bukan karena akidahnya menyimpang, bukan karena pemahamannya yang buruk, tapi kadang-kadang karena apa? Hasadan min indi anfusihim. Bahaya betul sifat hasad ini. Maka
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon kepada Allah, minta supaya dijadikan orang itu mahmumal qalbi saduqal lisan. Orang yang hatinya mahmum. Apa mahmum kemarin? Yang tidak ada dendam, tidak ada sifat sewenang-wenang, tidak ada dosa, tidak ada hasad. Hati yang bersih dari 4 hal. Ini kata Nabi, ini sebaik-baik manusia, dan manusia yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah, manusia pemilik hati yang mahmum. Ditanyakan, ya Rasulullah, mahmumul qalbi itu apa? Beliau jawab, hati yang tidak ada apa? Dendam, ghil, tidak ada bag, tidak ada sikap sewenang-wenang, tidak ada dosa, tidak ada hasad. Taqiyun naqiyun, orang yang bertakwa hatinya jernih. Kita jangan mentazkiyah, namanya usaha. Gak usah masing-masing kita mengatakan kalau hati saya ya insya Allah lah ya 90% seputih salju. Wah, ini kan dia yang ngomong. Masya Allah ya. Taib. Itu obat dari penyakit hasad. Gimana caranya? Difikir bahwa hasad itu adalah sikap tidak terima dengan takdir Allah, sikap tidak terima dengan ketentuan Allah, sikap tidak terima dengan hikmah Allah ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang. Didik diri kita untuk mengatakan ketika mendapatkan kabar saudara kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak dapatkan menurut kasat mata kita, ucapkan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu dzu fadlin adzim. Itu adalah fadilah yang Allah berikan kepada siapa saja dari hambanya yang Allah kehendaki, dan Allah pemilik fadilah yang sangat agung. Kalau Allah beri fadilah, dia selesai. Ya, dulu dicontohkan oleh Syekh Ibn Baz, sudah kita sampaikan ketika beliau dulu mengajar, banyak tolabah itu berkerumun di majelis beliau. Ya, begitu datang Syekhul Albani, sebagian besar mereka bergeser ke masjidnya ke majelisnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka Syekh Ibn Baz ditanya, ya Syekh, ini gimana? Manusia bergeser ke majelisnya Syekh Albani. Apa jawaban beliau? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu fadilah yang Allah berikan kepada Syekh Al-Albani. Bersihnya hati beliau. Gak mengatakan oh Syekh Al-Albani itu punya ilmu pelet. Nah, ini orang hasad begitu. Oh, tetangganya Masya Allah dapat rezeki. Oh, itu piara tuyul dia. Nah, ini orang hasad itu. Jelas ya? Maka hati-hati. Kadang-kadang cerita ketika ciri orang hasad ya, berdakwah itu temennya berdakwah sukses dan seterusnya, itu dulu sebenarnya di pesantren nggak begitu pinter loh. Saya temennya kok saya ngerti. Untuk apa dia bicara seperti itu? Dulu sering dimarah ustaz, tidur melulu, nggak tahu kok dakwah itu mungkin ya nggak tahu punya mantra-mantra apa dia itu. Nah, misalkan gitu. Ini hasad namanya. Ya Allah bagi silahkan kok. Ya, nah, jadi ketika mengingatkan seseorang itu dari orang lain itu karena keburukan, penyimpangan dalam masalah agama yang wajib ditegakkan sebagai nasihat karena Allah, bukan karena hasad. Nah, ini perjuangan ya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian rekomendasi diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Naam. Kemudian tadi ini penyakit yang pertama yang ditekankan oleh mu'alif apa? Hasad ya, dijaga anak hatinya dijaga. Cintai saudaranya karena Allah. Mencintai saudara karena Allah itu sering diucapkan orang, tapi kadang-kadang Masya Allah. Ini ibadah yang sangat agung loh ya, mencintai saudara karena Allah itu. Baru kemarin bilang saya cinta kepada antum ini karena Allah. Itu sekarang sudah kayak nggak kenal lagi. Nah, cinta karena Allah kok seperti itu mudahnya hilang. Ini Allah lah ya sandarannya. Al-hubbu fillah. Karena cemberut sedikit saja sudah hilang cintanya. Itu kok lillah.
Jadi orang yang mencintai sesuatu karena Allah, dia tidak akan benci sesuatu itu kecuali juga karena Allah. Seorang yang berkumpul karena Allah, dia tidak akan berpisah dengannya kecuali juga karena Allah. Nah, ini cara mendidik hati seperti itu. Ketika muncul seperti itu, segera lari datang kepada Allah. Ketika muncul penyakit-penyakit hati, kemana larinya? Lari datang kepada Allah, ambil air wudhu, temui Allah subhanahu wa ta'ala, adukan hati kita ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok kita ini melakukan maksiat, kok senang dengan maksiat tadi, segera lari kepada Allah, adukan. Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikan hatiku ini benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Ya Allah, kenapa hati ini kok masih senang maksiat? Adukan kepada Allah. Yang punya hati kita ini Allah, yang membolak-balikkan hati kita Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diperindah dalam hati kita ini apa? Al-iman. Begitu. Apa-apa itu larinya kepada Allah. Adukan semuanya kepada Allah. Ya. Nah, misalkan kita melakukan perbuatan dosa yang malu kalau kita akui di hadapan manusia, akui kepada Allah segera. Termasuk hasad tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, ujub. Wa min adwiyatil ujbi, di antara obat dari penyakit ujub, senang disanjung. Ya, semua kita itu senang disanjung, ya tak? Senang disanjung apa senang dicela? Senang disanjung. Maka ada istilah lupa daratan. Itu kapan? Ketika dicela apa ketika disanjung? Ketika disanjung dia lupa daratan. Apa maksudnya? Dia tinggal di daratan tapi lupa, udah terbang melambung tinggi karena disanjung. Makanya di antara perkara yang sangat mungkin dan mudah merusak keimanan seorang dan istiqomahnya seorang itu adalah apa? Al-madhu, sanjungan. Dan orang yang suka disanjung, ujub seperti ini, sulit untuk ikhlas. Ingat kalimat Imam Syafi'i kemarin, rahimahullah ta'ala. Tidak akan bisa ikhlas itu berkumpul dengan sifat suka disanjung. Ikhlas tidak bisa berkumpul, tidak akan bisa terwujud dalam hati seorang ikhlas itu bersama sifat suka disanjung, kecuali seperti berkumpulnya air dengan minyak. Bisa campur? Nggak bisa. Biar dempetan juga pisah, kan gitu ya? Nggak bisa. Ujub. Pengobatannya, kata muallif rahimahullahu ta'ala, tadzakkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jawdata dhihnihi wa fasahatahu wa ghaira dhalika minan ni'ami fadlum minallahi alaihi wa amanatun indahu liyar'aha haqqa riayatiha. Perhatikan kalimat yang sangat bagus ini. Beliau mengatakan cara mengobati sifat ujub, suka dipuji, mencari sanjungan adalah mengingat-ingat bahwasanya ilmu yang dia miliki, pemahaman dia yang dia miliki, ya, kecerdasan yang dia punya, kefasihan bicara dia, dan selain itu dari nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya, yang dia ingin disanjung oleh manusia dengan sebab nikmat-nikmat itu adalah murni pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlun minallah. Ya. Wa amanatun indahu, dan ini amanah. Ilmu kita ini amanah. Kecerdasan yang Allah berikan itu amanah. Kefasihan kita ketika berbicara itu amanah. Ya, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita itu adalah amanah. Dan murni dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya dijaga dengan sebenar-benarnya penjagaan amanah tersebut. Liyar'aha haqqa riayatiha. Dijaga betul itu amanah. Bukan untuk dipamerkan sehingga mendapatkan pujian orang.
Ya, Masya Allah. Dan melihat orang yang lebih, kayak Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, itu hafal 1 juta hadis lebih dengan sanad dan matanya tanpa keliru. Al-Imam Al-Bukhari kecerdasan dan hafalannya luar biasa, sekali dengar hafal. Coba siapa di sini yang sekali dengar hafal? Imam Bukhari sekali dengar hadis hafal, sehingga diuji oleh 10 ahli hadis, masing-masing ahli hadis membawa 10 hadis. Berarti berapa jumlahnya? 100. Sekali dibacakan ke Imam Al-Bukhari, udah selesai 10 orang, begitu dites langsung hafal beliau tanpa salah 1 huruf pun. Luar biasa. Nah, kita yang mau pamer-pamer ujub itu, seberapanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala? Seberapanya Ali? Sekuku hitamnya ada? Gak ada. Ngapalin hadis innamal a'malu binniyat dulu terbalik-balik. Masya Allah. Nah, itu tawadhu. Kalau kita membaca sejarah orang-orang yang hebat kan jadi tawadhu gitu. Ya. Jadi ingat, kecerdasan yang Allah berikan, daya tangkap yang cepat yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan, kefasihan kita bicara, dan semua nikmat-nikmat itu fadilah, murni pemberian Allah, bukan karena kehebatan kita. Itu murni pemberian Allah dan sekaligus amanah yang harus dijaga. Kalau itu dari Allah, yang kita banggakan Allah. Makanya berbangga itu boleh nggak? Boleh, tapi yang dibanggakan siapa? Allah. Allah yang kita banggakan, Al-Quran yang kita banggakan, Islam yang kita banggakan, Rasulullah yang kita banggakan, Sunnah Nabi yang kita banggakan, bukan kita. Orang yang hebat itu selalu menyebut zat yang maha hebat lebih dulu. Ya, hadza min fadli Rabbi, ucapkan gitu, sering ucapkan kalimat itu. Hadza min fadli Rabbi, ini murni keutamaan yang Allah berikan yang Allah berikan padaku. Jadi hilang sifat apa tadi? Ananiyah, sifat keakuan gitu loh, ujub. Ya, naam. Kemudian wa anna, waspadai ini, pahami betul. Wa anna mu'tiyahu iyyaha qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ainin. Dan bahwasanya zat yang memberikan nikmat-nikmat tersebut itu sangat mampu kalau mau mencabutnya dalam sekejap mata. Maka kalau menjaga kecerdasan itu dengan bersyukur dan tawadhu, bukan dengan ujub. Nanti kalau Allah cabut, siapa yang bisa menolong? Ya, itu amanah tadi. Dan Allah yang memberi itu kalau mau mengambilnya dalam waktu yang sangat singkat, mampu apa tidak mampu? Mampu. Sangat mampu. Mudah. Bagi Allah sangat mudah, dan ini yang harus kita takutkan. Hamba Allah harus takut ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu mau menghilangkan kecerdasan seorang itu sangat mudah. Dulu ada orang yang sangat cerdas, hitungannya cerdas. Dia dapat beasiswa di perguruan tinggi terkemuka, sangat cerdas. Ya, IQ-nya di tes itu di atas rata-rata kita barangkali. Tapi lihat, dalam waktu yang sangat singkat Allah hilangkan. Tahu-tahu tanpa disadari, dia seperti kena gangguan. Kalau orang bilang kena gangguan jin. Ya. Terus akhirnya ngomong yang ngelantur, sikap yang ngelantur, dan seterusnya, terus turun jadi seperti orang yang nas'alullah salam wal afiyah, seperti orang yang majnun, gila. Hilang sudah kecerdasannya. Masya Allah, mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah. Yang memberi Allah. Kalau Allah zat yang memberi mau mengambilnya, mungkin, sangat mungkin.
Maka untuk apa kita berbangga dengan itu? Yang kita banggakan itu Allah. Ya. Nah. Jadi, dan sesungguhnya zat yang memberikan nikmat itu kepadanya sangat mampu untuk mencabutnya dalam sekejap mata, dalam waktu yang sangat cepat. Kama suliba Bal'am ma'alimahu fi tarfati ainin. Sebagaimana kisah Bal'am, orang alim di kalangan Bani Israel yang Allah cabut ilmunya dalam sekejap. Kenapa? Karena dia tinggalkan ilmunya, dan ilmunya justru dia jadikan alat bagi dia untuk memenuhi syahwat-syahwat dunianya, sehingga Allah samakan dia seperti seekor anjing. Ya, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan watlu alaihim naba alladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ya, bacakan kepada mereka tentang berita ya akan seorang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, diberi ilmu oleh Allah. Bal'am ini namanya Bal'am, seorang alim dari Bani Israel, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fansalakha minha, dia lepaskan ayat-ayat Allah itu, dia lepaskan pakaian ilmunya. Fa'atba'ahu syaitan, maka karena kecenderungan syahwatnya dia dibuntuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, akhirnya jadilah dia orang yang menyimpang. Nanti dilihat tentang ayat ini ya, dari surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 175 177, kisah Bal'am. Ya, maka permisalannya seperti anjing kata Allah. Kamu biarkan dia tetap menjulurkan lidahnya. Kamu hardik namanya anjing, tetap menjulurkan apa? Lidahnya. Itu contoh orang yang haus dunia sehingga dia korbankan ilmu dan agamanya demi apa? Dunia. Dihardik juga menjulurkan lidahnya, dibiarkan juga menjulurkan lidahnya. Seakan-akan apa? Ilmunya tidak memberi manfaat sama sekali kepadanya. Adanya cuman haus dunia, syahwat dan syahwat. Dicabut oleh Allah ilmunya. Nah, orang yang berilmu dan para penuntut ilmu takut seperti ini. Ya, maka hindari sifat apa? Ujub, ya. Naam. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Hal seperti itu bagi Allah tidak sulit. Allah berikan kesehatan, barangkali tenaganya kuat, menjadi orang yang kuat. Ya, yang jagoan, yang perkasa. Kalau dia ujub, hanya dengan sebab itu sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat tersebut. Sangat mudah. Ya, makanya nikmat itu digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Badan masih sehat, waktu masih ada, tenaga masih punya. Ya. Berjalanlah menuju Allah. Mencari ilmu. Mencari pelajaran-pelajaran agama ini yang bisa menjadikan hati kita ini dekat dengan Allah, khusyuk. Begitu. Jangan habis waktu 24 jam hanya untuk dunia. Sampai sholat saja dia tidak fikirkan akhiratnya. Dunia dan dunia. Penat badan kita ini, udah capek gitu. Cobalah itu. Ya. Kadang-kadang kita mencari dunia bisa khusyuk, ya, bisa full pemahaman kita di situ, tekun begitu. Bandingkan dengan ibadah kita saat kita sujud sama Allah. Lebih tekun mana pikiran kita ini memikirkan diri kita di hadapan Allah daripada dunia yang selama ini kita kejar. Hati itu harus dinasehati, ikhwah. Ya, Masya Allah. Sampai kadang ibadah hanya kita berikan waktu sisa karena capek, nggak sempat talabul ilmi. Ya, zikir saja nggak sempat kebaca, zikir pagi nggak kebaca, zikir sore nggak kebaca. Tapi kalau zikr dunia nggak pernah lupa. Masya Allah. Besok rencana bikin jajanan inilah, udah siapkan semua, nggak ada satupun yang luput.
Begitu luput malam-malam hujan berangkat. Kadang nggak terpikir untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mati mau kemana? Menghadap siapa? Menghadap Allah. Yang mau menghisap dia siapa? Allah. Yang mau mempertanggungjawabkan amal dia, ya dia sendiri. Kebutuhan dia kepada Allah di atas segala kebutuhan. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Makanya hati kita betul-betul harus kita didik. Kadang orang susah di dunia, kaya nggak terwujud, kebahagiaan jelas nggak terpenuhi total. Dunia ini negeri ujian. Kemudian akhiratnya compang-camping. Nah, jangan jadi orang yang merugi seperti itu. Ya. Nah, apa aminu makrallah? Apa kita aman dari makar Allah? Apa mereka aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka hati-hati, ini ayat yang luar biasa besarnya ya. Jangan merasa aman dari apa? Makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, hindari sifat itu. Taib. Itu penyakit ujub dan obatnya. Obatnya apa tadi? Mengingat bahwasanya ilmu dia, pemahaman dia, kecerdasan dia, cepatnya dia menangkap pelajaran, ya, fasihnya kalau dia bicara, retorika dia kalau ceramah luar biasa, dan nikmat-nikmat yang lain. Itu semata-mata pemberian dari siapa? Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena nenek moyang kita, bukan, tapi murni itu fadilah dari Allah. Maka ucapkan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini murni pemberian Allah. Jangan ujub, jangan pamer. Karena ujub itu nanti berikutnya apa? Meremehkan orang lain. Ya. Dia susah kalau ngapa-ngapa nggak ada orang yang nyanjung, itu susah. Udah ceramah kayak gini kok nggak ada yang subscribe, kan gitu ya, nggak ada yang komentar gimana begitu. Itu yang dia rindukan. Ya, masya Allah. Nas'alullah as-salam. Kemudian, wa min adwiyatir riya, di antara bentuk pengobatan riya. Tadi kan 4 penyakit yang ditekankan oleh mu'alif penyebutannya ya. Apa tadi? Pertama hasad, ujub, sekarang yang ketiga ar-riya. Riya itu dari ro'a, melihat. Berarti kalau ro'a memperlihatkan, yaitu memperlihatkan amalnya untuk mendapatkan apa? Sanjungan. Ya, kadang itu udah baca Quran, bagus, Al-Fatihah, direkam, videokan, upload ke YouTube. Padahal pakar-pakar Quran sudah banyak lah, kita ini belum benar tajwidnya udah, untuk apa coba? Lihat komennya, Masya Allah suaranya, oh udah. Ya, hati-hati. Penyakit itu luar biasa loh ya, penyakit hati itu lembutnya Masya Allah. Itu. Nah, bagaimana pengobatan riya? Al-fikr, berfikir, difikirkan. Bi annal khalqa kullahum, bahwasanya seluruh makhluk ini la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihillahu lahu. Tidak, makhluk seluruhnya ini tidak mampu untuk memberikan manfaat kepadanya dengan apa yang Allah tidak takdirkan untuknya. Untuk apa riya? Jelas, kita fikir. Ketika riya muncul itu difikir. Semua manusia ini nggak bisa memberi manfaat apapun kepada diri saya kalau itu tidak Allah takdirkan. Ya, andaikan semua manusia berkumpul ala ayyan fa'uka, untuk memberi manfaat kepadamu, apa? Lam yanfa'uka wa la yanfa'uka illa bisay'in apa? Qad kataballahu lakum. Mereka tidak akan bisa memberi manfaat apapun kepada diri kalian kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tentukan itu menjadi bagianmu. Jadi biar kita disanjung orang kayak apapun, nggak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita, tidak akan bisa memberikan apa?
manfaat. Jadi untuk apa riya? Untuk apa minta sanjungan mereka? Jadi manusia ini kedudukannya di hadapan Allah itu sudah ditentukan. Kalau kedudukan seorang itu mulia di sisi Allah, dan ini kita tidak tahu. Kedudukan masing-masing kita ini di sisi Allah tidak ada yang tahu, Allah yang tahu. Kalau seorang hamba itu kedudukannya mulia di sisi Allah, biar dihinakan oleh seluruh manusia, dirusak oleh seluruh manusia, tidak akan pernah menggeser dan menurunkan kedudukan dia yang tinggi di sisi Allah. Dia tetap dia. Sebaliknya, seorang yang rendah kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, biar disanjung dan dipuji oleh semua orang, tidak akan menaikkan derajat dia di sisi Allah. Nah, yakini itu, mengobati riya itu seperti itu. Bahkan kalau muncul riya dalam diri kita, antum misalkan membahas, mengajar itu, bahas tentang masalah riya dan bahayanya, supaya menghantam diri kita sendiri sehingga terobati. Makanya berdakwah itu juga berobat, mengobati orang lain juga mengobati dirinya sendiri, berbagi ya. Nah, wala ala dharrihi awala ala durrihi bima lam yuqaddirhu Allahu alaihi, juga seluruh makhluk ini tidak bisa memberikan madarat kepadanya kecuali dengan apa yang Allah tentukan menimpa kepada dirinya. Manfaat mereka nggak bisa memberi, madarat mereka juga tidak bisa memberi. Terus untuk apa riya? Kok pamer sama mereka? Nggak ada gunanya. Pamer itu sama Allah. Tunjukkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma huwa ya Rasulullah? Qal ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya apa itu ya Rasulullah, apa kata Nabi? Riya ya, syirik kecil, masya Allah. Apalagi yang khafi, yang tersembunyi. Riya ini kan tersembunyi kadang ya. Nah, falima yukhbitu amalahu wa yudirru wa yadurru dinahu. Kalau manusia itu tidak bisa memberi manfaat kepada dia dan tidak bisa memberikan madarat kepadanya, kenapa dia hapuskan amalnya dan dia apa? Buat madarat agamanya? Karena orang yang riya, hapus gak amal dia? Hapus. Sudah sholatnya hapus, puasanya hapus, thalabul ilminya hapus, hilang pahalanya dari sisi Allah dengan sebab apa? Riya, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka riya itu hanya rugi dan merugikan. Kalau orang lain itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, kenapa dia korbankan dirinya sehingga dia lakukan riya, dia turuti riyanya, kemudian hapus apa? Amalnya. Yang rugi siapa sebenarnya? Dirinya sendiri ya. Nah, masya Allah. Taib. Wa yasghalu nafsahu bimura'ati man la yamliku lahu fil haqiqah naf'an wala darran. Lalu kenapa dia sibukkan dirinya untuk mengawasi orang yang tidak memiliki dirinya secara hakikat, baik manfaat ataupun madarat? Kenapa kita bersibuk diri mengawasi orang sehingga kita pamerkan amal dia kepadanya, padahal orang itu secara hakikatnya tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan madarat? Terus apa? Makanya sikap yang harus kita perhatikan ikhwah, ini termasuk bentuk bagaimana supaya hati kita baik. Kadang kita ini sering berupaya kuat mencarikan alasan dari sikap yang kita lakukan itu di hadapan manusia. Beralasan, saya nggak begitu, saya ini pokoknya begitulah, membuat alasan supaya manusia itu ridho, padahal itu tidak memberi manfaat kepada dia sedikit pun, karena dia tidak akan menghisap dirinya, Allah yang akan menghisap dia ya. Kadang belum ditanya sudah beralasan.
maka sampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam. Ma'anna Allah taala yutli'uhum ala niyyatihi wa qubhi sariratihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui tentang niat dia dan buruknya batin dia. Masya Allah. Jadi Allah itu tahu tentang batin kita. Gerakan sekecil apapun di dalam dada kita, di hati kita, Allah tahu. Riya tidak riya kita ini Allah tahu. Jadi kita jangan memperbanyak kalimat saya ikhlas, jangan. Tapi biarkan hati ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat hadis dulu di awal, ya, tentang 3 golongan manusia yang beribadah luar biasa, berjihad fisabilillah, ya, belajar ilmu dan menyebarkan ilmunya, bersedekah di jalan Allah, menghabiskan hartanya, gagal di hadapan Allah, diseret di atas wajahnya, dicampakkan ke dalam neraka. Kasusnya apa? Riya, tidak ikhlas. Sedang dia mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, semua ini saya kerjakan karenamu. Klaim dia ikhlas. Sedang Allah Maha tahu tentang apa? Sariratihi, batinnya. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Kalau sudah seperti itu mau apa? Manusia yang selama ini kita minta perhatiannya supaya memberikan dukungan kepada kita, apa manfaatnya saat seperti itu? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Bisa menolong? Tidak bisa menolong. Ketika Allah sudah vonis dengan ilmunya yang sempurna, kamu dusta. Tapi kamu berjihad supaya dikatakan sebagai seorang pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan dari manusia hasil riakmu. Yang talibul ilmi dan berdakwah, kamu dusta. Tapi kamu ingin dikatakan sebagai seorang yang berilmu, alim, ustadz, dan itu sudah kamu dapatkan dari manusia. Demikian juga orang yang bersedekah. Kalau begini kita pikir, apa manfaatnya riya? Tidak ada. Apa kerugiannya? Jelas. Hapus amal kita, dan kita harus berhadapan dengan apa? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara mengobatinya, ya. Nah, Allah tahu loh. Saat ini Allah tahu, Allah melihat kita. Batin kita ini Allah tahu. Gerakan hati kita dan pikiran kita Allah tahu. Maka dulu sudah kita bahas tentang muraqabah, itu ya. Maka Masya Allah, ya, ini pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah tahu batin kita, pikiran kita tahu. Maka bekerja keras supaya ikhlas, ya. Naam. Kama sahha fil hadis, sebagaimana dalam hadis yang sahih, man samma'a samma'ahu Allahu bihi. Siapa yang sum'ah, maka Allah jadikan dia dengan sum'ahnya tadi, keburukan atasnya. Wa man ra'a ra'allahu bihi. Siapa yang riya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan nampakkan riyanya. Jadi Allah akan bongkar semua keburukan itu. Amal itu kalau tidak ikhlas, nanti Allah akan nampakkan, nggak ada hasilnya. Dakwah misalkan tidak ikhlas, hanya karena riya, hanya karena sum'ah, nggak ada hasilnya. Salat pun demikian. Maka banyak orang yang salat, tapi keadaan dia lebih baik orang yang tidak pernah salat. Muskilah. Karena di sana ada ayat apa? Fawailul lil musallin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu mau menipu Allah. Allah balas tipu dayanya. Kalau mereka berdiri menegakkan salat, mereka berdiri salat dengan malas. Qamu kusala. Kenapa mereka lakukan salat? Yura'unan nas, riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Orang yang sedikit mengingat Allah itu ada penyakit apa? Penyakitnya orang munafik. Penyakitnya munafik itu riya, malas, sedikit mengingat Allah. Nah, yang malas beribadah kena penyakit apa? Nifak.
Kenapa? Malas beribadah itu nilai dari ketidakjujuran iman. Iman itu kalau nggak jujur, nggak akan dia wujudkan secara apa? Maksimal. Malas. Tapi kalau orang itu jujur, cari ilmu itu kalau jujur, itu kebutuhan. Maka ilmu itu jadikan apa? Beban apa kebutuhan? Kebutuhan. Kita butuh makan. Kalau sudah dapat makan, rasanya apa? Lezat dan nikmat. Demikian juga kita cari ilmu, itu kebutuhan kita. Kalau kita dapatkan, nikmat. Makanya ada kaum muslim itu nggak pernah hadir di majlisul ilm seumur hidup, betah. Masya Allah. Apa nggak khawatir hatinya mengeras? Nah, ini sedang yang bisa melembutkan hati adalah ruh minallah, nur minallah, al-ilmu. Ya. Maka ada seorang mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang kerasnya hati dia, hambarnya ibadah dia. Ya. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat supaya dilembutkan hatinya dengan zikrullah. Adzibhu bi dzikrillah. Ya, lunakkan hatimu dengan apa? Berzikir kepada Allah. Zikrullah. Maka usi nafsi wa iyyakum, ya, kita sudah bahas zikir dijaga. Zikir ba'da shalah. Zikir pagi, sudah baca belum? Lupa. Zikir itu artinya apa? Ingat. Lah kok lupa? Ini kontradiktif namanya, gitu. Zikir pagi, zikir petang dibaca. Anak-anak ya, waktu kalian sangat cukup untuk itu. Nggak ada alasan nggak zikrullah. Tidak ada ibadah yang lebih mulia dari apa? Zikrullah. Lebih mulia dari infak emas dan perak, memerdekakan budak, berjihad di jalan Allah. Zikrullah. Ya, kata Hasan Basri tadi apa? Menjadikan hati supaya lembut, keluar dari kerasnya hati. Adzibhu bi dzikrillah. Lunakkan dengan apa? Zikrullah. Cairkan hati itu dengan apa? Zikrullah. Apalagi memperbanyak istighfar, astaghfirullah. Bagus kalimat yang bagus, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Udahlah sambil jalan sambil habis khusyuk hati, astaghfirullah. Ya. Nah. Jadi siapa yang sum'ah, nanti Allah akan bongkar niat sum'ahnya tadi. Siapa yang riya, Allah akan nampakkan apa yang dia riya padanya. Ya. Jadi orang itu nanti Allah yang menjelaskan. Biarkan Allah yang menjelaskan. Kalau kita ini baik, Allah akan jelaskan kita ini baik. Nggak usah repot jelaskan sama orang. Saya ini orang baik loh ya. Ingat, catat, saya ini orang baik. Ya, catat ya, saya orang. Semua orang gitu. Lah kok repot menjelaskan? Biar Allah yang terangkan. Kalau kita ini jelek, biar kita akan saya orang baik, Allah akan kabarkan bahwa kita ini jelek. Ingat kisah Murai yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Orang yang taubat dari riaknya, sebelumnya Allah bongkar dia riaknya, sehingga semua orang ngerti dan menggelari dia si Murai, orang yang suka riya. Dia sadar, taubat, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah balik hati manusia itu. Yang kemarin mengenal dia sebagai seorang yang tukang riya, Allah jadikan mengenal orang ini menjadi orang yang ikhlas, saleh, ahli ibadah. Siapa yang menerangkan? Allah. Jadi nggak usah repot-repot meriakkan diri kepada manusia ini, nggak usah. Biar Allah yang terangkan. Kalau memang batin kita ini jujur dan baik, manusia akan mengerti. Siapa yang beritahu? Allah. Itu. Jadi kalau orang itu muamalah sama kita, ada orang itu titip sama si fulan doh. Ya, syukron syaratnya. Tapi nggak dia titipkan. Nggak usah kita repot. Yang orang nggak tumakninah kok. Namanya orang nggak amanah. Amanah itu kan dari al-aman. Orang merasa aman. Kok dia nggak berikan sama kita, berarti dia nggak merasa aman dengan kita. Itulah orang merusak dirinya. Misalkan orang merokok, rokoknya melebihi
normal, ada ngerokok normal itu? Enggak ada sudah ya. Lah dirinya saja yang harus dia jaga, dia tidak amanah, dirusak, bagaimana mau menjaga punya orang lain? Dititipi uang nih, dia jadikan bungkus rokok, nanti uang itu dirokok habis. Maka Allah yang menerangkan jati diri manusia itu Allah. Lihat hadis Jibril, paham? Hadis tentang mahabbah. Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman da'a Jibril. Innallaha idza ahabba syahsan atau mar'an da'a Jibril. Allah itu kalau mencintai seseorang, Allah panggil Jibril alaihi salam. Faqala, maka Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahib. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah olehmu. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Ngerti orang itu? Yang sedang dibicarakan Allah itu ngerti? Tidak ngerti, itu urusan Allah di sana bersama malaikatnya. Wada'a Jibrilu ahlas samawat. Lalu Jibril memanggil penduduk langit seluruhnya. Khutbah Jibril ini. I'lamu, ketahuilah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Rabb kita mencintai si fulan, cintailah dia oleh kalian. Fa'ahabbahu ahlus samawat. Maka penduduk langit dari kalangan malaikat mencintainya. Orang itu ngerti di muka bumi? Gak tahu. Allah ini yang memviralkan. Wa yaj'alullahu al-qabula ala ahlil ardi. Maka Allah jadikan orang ini diterima di muka bumi ini dari hamba-hambanya yang baik. Diterima orang. Ini orang baik, orang ngerti. Dari cara bergaul, dari wajahnya, dari sikapnya. Ngerti orang ini orang baik. Orang saleh. Makanya para ulama itu enggak mengatakan, para ulama kita enggak mengatakan, saya ini orang saleh loh ya. Catat, orang saleh. Saya hafal Quran, saya begini. Enggak ada begitu. Pernyataan dan pengakuan orang lain itu dari mereka sendiri karena pengenalannya. Dia seorang yang alim, dia seorang, sudah biarkan manusia itu Allah yang atur. Jadi hidup kita ini biar diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan seperti itu kita enggak sibuk dengan sifat apa? Riya, ya. Nah. Kemudian wa min adwiyati ihtiqarin nas, di antara obat dari penyakit meremehkan manusia, jangan meremehkan manusia. Apapun status manusia tersebut, semiskin apapun dia, serendah apapun pendidikannya, seketerbelakang apapun dia, jangan diremehkan. Karena dia makhluk Allah, yang menciptakan dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Meremehkan orang itu orang yang diremehkan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah meremehkan hambanya karena fisiknya atau karena status sosial dan ekonominya, tidak. Tapi orang itu remeh di hadapan Allah karena dia menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama kita mengatakan ahlul bidah shagir wa in kana kabir sin. Ahlul bidah itu kecil, remeh, meskipun umurnya sudah tua. Wa ahlus sunnati kabir wa in kana saghir sin. Sedangkan ahli sunnah itu adalah besar meskipun umurnya masih muda. Jadi tempat penilaian remeh dan tidak remeh di mana? Tamassuknya bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, jadi jangan meremehkan manusia. Obatnya bagaimana? Tadabburu qaulihi ta'ala. Mentadaburi, merenungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain, bisa jadi kaum yang dia remehkan itu lebih baik dari mereka yang meremehkan. Jadi yang menilai siapa di sini? Allah. Janganlah seorang meremehkan orang lain, bisa jadi orang yang dia remehkan itu lebih baik dari dirinya. Karena hakikat penilaian itu ada di sisi Allah, bukan dari kita. Ya. Kita tidak tahu.
Sampai orang itu berbuat dosa, kalau sudah dia terjadi dosa itu keliru. Apalagi pernyataan dan tuduhan kita dia berbuat dosa itu nggak jelas, jangan dipaksakan. Kalau toh dia betul-betul berbuat dosa, kita sedang bicarakan dia terus, padahal barangkali dia sudah beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan Allah sudah terima taubatnya, sedang kita masih membincangkan dia, dan itu dosa dan dosa. Kalau seperti itu, mana yang lebih baik? Orang yang bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah, atau orang yang terus menggibah saudaranya dan meremehkannya? Malakum kaifa tahkumun. Jelas maksudnya ya. Jadi kalau saudara kita barangkali terperosok perbuatan dosa itu, jangan digibah terus, jangan diremehkan terus, jangan dibully. Itu loh itu. Pekan depan masih gitu. Pekan depan masih begitu lagi. Barangkali dia habis berbuat dosa, siangnya, malam dia ketuk pintunya Allah, nangis, dia minta maaf sama Allah, Allah sudah ampuni dosanya, sedang kita masih apa? Terus menerus mengumbar lisan kita, merusak kehormatannya. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Maka kalau diajak bicara tentang saudara kita yang dituduh atau barangkali ketahuan melakukan dosa, jangan mau. Kita nggak ngerti ibadah dia di rumah. Apa setiap ibadah laporan sama kita? Enggak. Barangkali yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah, sedang istighfar dia melebihi semua kebaikan kita, kita tidak tahu. Semua rahasia ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi ayat ini ayat yang sangat besar, maka surat Al-Hujurat itu adalah surat yang bicara tentang adab yang mesti diterapkan oleh kaum muslimin. Kalau itu diterapkan, insya Allah baik. Di antaranya ayat ini, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain, bisa jadi kaum yang diremehkan lebih baik dari yang meremehkannya. Ini hukum secara umum loh ya. Itu. Jangan orang melakukan bidah, dia itu ahli bidah, kerjanya menyelisih sunnah Nabi, terus bacakan la yaskhar qaumun min qaumin. Ya ini salah tempat. Ahli bidah ya remeh, apalagi gembong kebid'ahan, ustadznya bid'ah. Itu remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauhkan, meskipun kita tidak perlu bersibuk dengan orang yang seperti itu. Ya. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat. Maka surat ini surat tentang adab ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kami menjadikan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berbangsa dan berkabilah-kabilah supaya saling mengenal, ta'aruf, saling mengenal ya. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya dari semua kalian ini, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Masih ingat pertanyaan munaqashah Syekhul Islam Taimiyah? Beliau ditanya tentang seorang yang diberi nikmat, diberi kecukupan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersyukur akan nikmat Allah, dengan seorang yang Allah timpakan kepadanya bala yang luar biasa dan dia sabar. Mana yang lebih baik? Orang yang diberi nikmat dia bersyukur, diuji dengan ujian dia sabar. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Menurut kalian mana yang lebih baik? Yang miskin jawab ya yang sabar, kan gitu ya. Yang kaya yang jawab yang bersyukur. Apa jawab Syekhul Islam Taimiyah? Apabila yang diberi nikmat oleh Allah dan bersyukur lebih bertakwa daripada yang diuji dan sabar, maka dia lebih baik. Apabila yang ditimpakan kepadanya bala lalu sabar, lebih bertakwa kepada Allah, maka dia lebih baik daripada yang diberi nikmat dan bersyukur. Lalu beliau berdalil dengan firman Allah, inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi bukan realita yang dia terima, tapi nilai yang dia miliki, nilai ketakwaan. Jelas maksudnya? Ya, miskin, sabar, baik-baik.
Adakah yang lebih baik dari dia? Ada, yang lebih bertakwa darinya. Orang yang diberi nikmat banyak oleh Allah, syukurnya Masya Allah, dia bersyukur, baik. Ada yang lebih baik dari dia? Ada, yang lebih bertakwa daripada dia. Jadi standar kebaikan seorang di mana? Takwa Allah. Makanya Allah katakan apa? Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian tazkiyah diri kalian sendiri. Tidak usah sibuk kita mengatakan diri kita ini orang baik, saya ini orang baik, saya ini orang baik, disibuk di hadapan manusia. Tidak perlu itu. Huwa a'lamu bimanit taqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Jadi standar kebaikan itu adalah apa? Takwa Allah. Siapa yang semakin bertakwa, dia semakin mulia di sisi Allah, ya. Wa rubbama kana al-muhtaqiru muhtaqaru, qafnya di fathah. Wa rubbama kana al-muhtaqaru adharu indallahi ta'ala qalban wa aska amalan wa akhlasa niyatan. Dan bisa jadi orang yang diremehkan tersebut itu lebih suci hatinya di sisi Allah, lebih bersih amalnya, dan lebih ikhlas niatnya. Tidak tahu. Jangan meremehkan orang, ya. Meskipun pelaku maksiat jangan diremehkan, ya. Nah, bisa jadi yang diremehkan itu lebih apa? Lebih bersih hatinya di sisi Allah, lebih bersih amalnya, lebih ikhlas niatnya. Yang tahu siapa? Allah, ya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, innallaha ahfa salasatan fi salasatin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal pada 3 hal. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Ya. Waliyahu fi ibadihi. Allah sembunyikan mana yang wali Allah di kalangan hamba-hambanya ini. 1. Jadi nggak usah mengklaim, oh, ini wali Allah, nggak usah. Itu Allah sembunyikan kok. Ya, kalau ustadz mesti waliullah, enggak ada yang tahu. Nilai sebenarnya orang itu tidak ada yang tahu. Kita hanya menilai dohirnya baik, ya sudah baik gitu. Ya, nah itu 1. Yang kedua, waridahu fi ta'atihi, ridha Allah di dalam ketaatan kepadanya. Apa kalau ridha dengan ketaatan kita atau tidak? Itu Allah sembunyikan, enggak ada yang tahu. Apa sholat kita tadi subuh diterima oleh Allah? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Allah itu ridho sama kita apa enggak? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Padahal ridho itu penting. Makanya ketika Allah gak kasih tahu, kita mengejarnya. Takut kalau sampai gak mendapatkan ridho Allah. Karena wali Allah itu sebenarnya siapa? Kita tidak tahu. Kita berupaya untuk menjadi wali-walinya Allah. Jangan kalian atau kita ini menjadi wali Allah dinampak dohirnya, tapi hakikat sebenarnya musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Jangan menjadi wali Allah pada penampakan dohir, tapi hakikatnya memusuhi Allah. Jangan. Nampaknya salat, Masya Allah, tapi begitu sepi sendiri, dia musuhnya Allah. Ingat hadis Sauban? Ingat ya, hadis Sauban. Jangan lupa sama hadis Nabi. Ya, nah. Yang ketiga, wa ghadabihi fi ma'asihi, dan murkanya Allah pada maksiat yang terjadi dilakukan kepada Allah, Allah sembunyikan. Makanya manusia kadang tertipu. Saya berbuat riba ini, wah harta saya semakin banyak numpuk, enggak ngerti. Kita ini sudah hanyut urusan dunia. Allah ini marah apa enggak marah, enggak ngerti. Kadang-kadang sedikit ditunjukkan oleh Allah, enggak nyadar juga. Sudah diingatkan, ini kurangi dari dunia yang kamu habiskan hidupmu di situ, itu dikurangi. Sudah dibikin semi setruk, belum nyadar juga. Misalkan ya, enggak ada yang tahu. Allah ridho, Allah marah, siapa kekasih Allah, itu enggak ada yang tahu. Kecuali kalau ada dalil yang menghabarkan. Maka berusaha, ya. Nah, wa minal akhlaqil mardiyah, dan di antara akhlak-akhlak yang bagus,
Dawamut taubah, terus menerus bertaubat. Melazimi apa? Taubat. Bahkan ambil kata Syekhul Islam ya, taubat yang umum sifatnya, taubat yang umum. Karena kalau kalian bertaubat khusus, kadang-kadang ada dosa yang kalian belum siap untuk bertaubat. Manusia belum siap bertaubat. Dia ingat sebutkan, ya Allah saya melakukan dosa ini, tapi hatinya masih ingin melakukannya lagi. Itu taubat? Tidak. Maka pakai taubat umum. Karena juga ada dosa yang kita ini nggak ngerti. Maka Nabi mengajarkan doa apa? Allahumma gfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrah. Allahumma gfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim antal muakhir. Itu taubat amah kata Syekhul Islam. Ini taubat yang sangat bermanfaat. Jadi semua dosa yang kita sadari dan kita tidak sadari, kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingat sebut khusus kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu tadi keliru, khilaf, melakukan dosa, melihat perempuan yang tidak halal untuk hamba lihat, ya Allah, nangis, istighfar. Kok hati saya masih cenderung ke situ, ya Allah, berikan hati yang selamat, hati yang penuh dengan keimanan, indah. Begitu taubat, istighfar sendiri. Kalimatnya nggak usah bahasa Arab, sama Allah yang familiar aja, yang enak. Apa yang antum bisa ungkapkan di saat sendiri kepada Allah. Bohong barangkali, ya Allah, hamba tadi bohong, jangan sampai ini Engkau tidak ampuni sehingga menjadi penghalang ilmu bagi hamba, ya Allah. Nangis begitu sampai betul-betul jujur dan menyesal, sehingga seakan-akan yakin Allah memberi ampunan kepadanya. Kalau belum, jangan berhenti. Makanya niat itu jangan sementara. Niat taat hanya sementara, taubat hanya taubat yang sementara. Begitu selesai kayaknya udah nyaman, orang udah nggak ngomongkan, maksiat lagi. Jadi kita ingin baik sepanjang hidup, ingin ikhlas sampai mati gitu loh ya. Jadi jangan niat sementara. Itu ya. Nah, dawam wal ikhlas. Di antara akhlak yang mulia adalah ikhlas, dan ini sangat dibutuhkan lebih-lebih bagi orang yang berilmu dan para talabatul ilm. Ingat, ilmu tidak akan hadir di hati kita tanpa keikhlasan. Akhlisu niyatakum, ikhlaskan niat ya. Sebesar apapun amal yang dikerjakan manusia, kalau tidak ikhlas, wallahi Allah tidak akan terima. Sedangkan Allah itu nggak butuh. Jadi kita beramal itu merayu Allah itu. Kita rayu Allah itu. Bisa nggak kalian merayu Allah? Dirayu Allah itu, karena yang butuh kita. Maka berikan yang terbaik dan terikhlas. Kadang-kadang terbersit di hati manusia itu bahwa ibadah itu kebutuhan Allah. Nah, ini salah. Sehingga dia beribadah sekenanya. Kok mau sholat udah sempoyongan begitu, tidak apa-apa lah. Yang penting sholat. Bukan yang penting sholat, gak cukup. Ikhlas. Dan Allah itu tidak mau diibadahi dengan sesuatu yang Allah gak ridhoi. Karena itu ahli sunnah sangat open sekali dengan dua perkara. Ibadahnya harus sesuai sunnah, keikhlasannya betul-betul terjaga ya. Nah, wal yakin, wat taqwa, dinampakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Was sabr, sabar. Apalagi orang yang berilmu dan penuntut ilmu harus sabar. Ya. War ridha, menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, ridha. Ya, dan ridha itu lebih tinggi dari sabar. Kalau sabar wajib, kalau ridho itu keutamaan. Karena kalau sabar wajib, semua orang asalnya bisa sabar. Maka orang yang tidak sabar berdosa, tapi orang yang tidak ridho luput darinya apa? Keutamaan. Karena ridho itu menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar dia masih berupaya. Ya, nah. Wal qanaah, menerima pembagian Allah dengan penuh lapang dada, itu qanaah namanya. Dan orang kadang punya banyak hal, punya usaha, maju usahanya, nggak punya gudang. Repot nggak repot? Dia usaha misalkan tokonya maju ya, jualan macam-macam barang, tapi nggak punya gudang, mau ditaruh mana coba? Nggak ada. Itu nggak benar orang seperti itu. Sedang dikatakan oleh salaf kita, wal qanaatu kanzun.
Qanaah itu adalah gudang. Disitulah gudang dari seluruh amal kita itu. Di gudang, taruh di gudang. Gudangnya apa? Al-qanaah. Kita terima. Selesai kita jadi orang kaya. Makanya orang yang paling kaya itu orang yang qanaah, menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wazuhud, kemarin sudah kita bahas zuhud. Zuhud itu bukan karena apa? Miskin. Zuhud itu bukan mengurangi kebutuhan kita akan dunia, bukan. Tapi zuhud adalah betul-betul sikap hati untuk memikirkan supaya nasib nanti di akhirat tidak terrepotkan dengan apa yang ada di hari ini. Jadi kalau lihat orang miskin makannya nasi tok sama sambal, zuhud betul. Enggak mesti zuhud, memang punyanya itu. Begitu sekali dapat uang habis sehari. Zuhud begitu? Itu mah boros namanya gitu ya. Jadi zuhud itu justru ujiannya ketika kaya, ketika punya. Disitulah zuhud apa enggak zuhud. Bukan ketika miskin. Miskin mau apa lagi? Saya ini zuhud. Memang ada yang lain? Ya enggak ada. Itu mah terpaksa, bukan zuhud. Enggak ada makan kecuali singkong keras. Ya sudah itu. Justru ketika kita ini, kapan diuji kita ini enggak boros? Saat kita berwudu di air yang melimpah. Antum di sungai, wudunya dengan airnya yang wudunya Nabi, apa kita begitu muka sekali basuh satu ember? Maka Nabi pernah ditanya ketika orang berwudu, ditegur oleh Nabi, jangan tabdzir air, jangan boros air. Ya Rasulullah, apakah masih dikatakan boros ketika air melimpah seperti ini? Kata Nabi, na'am, tabdzir itu tetap ada meskipun kamu di tengah lautan. Paham maksudnya? Jadi zuhud itu tinggal penggunaan kita yang berangkat dari hati. Makanya zuhud itu amalan hati, prakteknya dalam kehidupan di luar jawarih kita ini. Jadi jangan mengukur zuhud karena ketidakpunyaan, tidak, tapi itu hati. Ya. Nah, kemudian apa? Tawakul, bersandar kepada Allah. Tafwid, menyerahkan urusan semua kepada Allah. Wasalamatul batin, selamatnya batin kita ini dari penyakit-penyakit tadi. Penyakit hati, ya. Wa husnudzan, berbaik sangka, ya. Wa tajawuz, memaafkan orang lain. Tajawuz. Orang hutang-hutang ya sudahlah. Kayaknya udur sudah nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Tapi nggak usah diumumkan. Si fulan hutang saya nggak bisa bayar, kemudian saya halalkan. Lah untuk apa dia umumkan? Itu riya namanya. Ya. Jadi kalau nggak mampu dimaafkan, nanti Allah akan maafkan dia nanti di yaumul qiyamah. Masya Allah, ya. Saudaranya punya utang, dan anak-anak jangan transaksi utang piutang, tidak boleh, ya. Tahu-tahu tagihan ke orang tuanya membengkak, ternyata ada transaksi utang piutang, nggak usah, sabar, ya. Naam. Kemudian wa husnul khuluq, berakhlak yang baik. Akhlaknya yang bagus, cara bicara, cara duduk, cara makan, cara minum, ya. Nah, itu yang bagus semuanya. Ini akhlak kepada ustadznya, ini akhlak kepada kakak kelasnya yang lebih dewasa, ini akhlak kepada yang lebih muda, akhlak sama sesama, akhlak dengan orang-orang tua. Ini semua diterapkan, ya, terutama para orang yang berilmu dan para talabatul ilm, ya. Kalian harus menjadi contoh akhlak yang bagus itu. Ya, wa ru'yatul ihsan, melihat perbuatan baik orang lain. Jadi kalau orang lain berbuat baik sama dia itu dilihat, diperhatikan. Ya, wa syukrun ni'mah, mensyukuri nikmat. Yang saleh malu dilihat orang. Ya, na'am. Wa mahabbatullahi ta'ala hiyal khaslatul jami'atu li mahasinis sifati kulliha, dan sifat perangai yang bisa mengumpulkan seluruh perangai yang baik adalah cinta kepada Allah. Ini poros dari semua akhlak yang bagus. Sumber dari semua perangai yang bagus adalah mahabbatullahi ta'ala, cinta kepada Allah. Cintai Allah dengan jujur. Cintai Allah, ya, dengan jujur. Karena Allah itu baik, dicintai, ya. Wa innama, dan hanyalah tatahaqqaqu, terwujud cinta kepada Allah tadi, terrealisasi, terwujud pada diri seseorang bimutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam. Cinta kepada Allah itu wujudnya dengan apa? Mengikuti sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh orang mengatakan mencintai Rasulullah, bahkan menyanjung-yanjung dengan lisannya, hidupnya penuh dengan bid'ah dan mukhalafatus sunnah. Ini bohong. Makanya ini ayat ini disebut ayatul mihnah. Surat Ali Imran 31 itu disebut ayatul mihnah, ayat ujian. Para ulama menyebut ayatul mihnah. Jadi kalau kalian coba carikan apa itu ayatul mihnah, ayat ujian, ini ayatnya. Ali Imran ayat berapa? 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian benar dalam mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi kalau kalian betul-betul mencintai Allah, wujudnya mengikuti Rasulullah SAW. Apa pahala yang Allah janjikan? Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Masih ingat kalam Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah taala, laisa sa'nu an tuhibba wa innama sa'nu an tuhabba. Pokok masalahnya bukan bagaimana kalian menyatakan cinta, tapi yang penting adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah. Ini sebut ayat apa tadi? Ayatul mihnah. Mihnah itu apa artinya? Ujian. Orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji oleh Allah. Kalau kalian betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, taib, itu yang kita kaji pada kesempatan pagi kali ini. Satu kelanjutan dari kajian kita kemarin. Sekali lagi, banyak doa kepada Allah dan berupaya kuat untuk merealisasikan apa yang kita pelajari, sehingga ilmu kita menjadi praktek amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Demikian, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.